Kadang kita hidup begitu cepat sampai lupa. Kita bukan hanya pengguna bumi, tapi bagian darinya. Kita bicara tentang menaklukkan alam, menguasai teknologi, mengoptimalkan hidup, seolah-olah manusia berdiri di luar semesta, bukan di dalamnya. Tapi di balik segala kemajuan, ada rasa hampa yang pelan-pelan tumbuh. Kita kehilangan arah, kehilangan rasa keterhubungan. Lalu muncul pertanyaan yang tak pernah usang. Apakah kemajuan membuat kita semakin bijak, atau justru menjauh dari hakikat manusia itu sendiri? Ada satu hal aneh yang terjadi di zaman ini. Kita bisa memantau cuaca di seluruh dunia lewat ponsel, tapi jarang sekali benar-benar menatap langit. Kita tahu kapan hujan datang lewat notifikasi, tapi lupa rasanya menunggu mendung di sore hari. Mungkin di situ letak masalahnya. Kita semakin tahu banyak hal tentang dunia, tapi makin sedikit mengalaminya. Manusia modern hidup di tengah paradoks. Kita membangun kota megah, menciptakan teknologi yang menakjubkan, menembus langit dengan satelit, tapi perlahan kehilangan hubungan dengan tanah tempat kita berpijak. Alam kini diperlakukan seperti latar belakang. Sesuatu yang ada di luar jendela, bukan bagian dari diri kita. Kita menyebutnya lingkungan, seolah manusia dan alam adalah dua hal yang terpisah. Padahal sejak awal, keduanya satu kesatuan yang tak pernah bisa benar-benar dipisahkan. Kita tumbuh dalam budaya yang menilai kemajuan dari seberapa jauh kita bisa menaklukkan alam, bukan seberapa selaras kita bisa hidup bersamanya. Semakin tinggi gedung, semakin sedikit pepohonan, semakin cepat koneksi internet, semakin jarang kita berhenti untuk mendengar suara angin. Semua ini pelan-pelan menciptakan jarak, bukan hanya antara manusia dan bumi, tapi juga antara manusia dan dirinya sendiri. Ketika kita kehilangan hubungan dengan alam, kita kehilangan cermin tempat memahami diri. Dulu manusia belajar dari ritme alam. Matahari terbit mengajarkan awal, musim gugur mengajarkan pelepasan, ombak mengajarkan keteguhan. Kini ritme kita ditentukan oleh kalender digital dan jam kerja yang tak mengenal jeda. Kita hidup dalam sirkuit buatan, di mana segala sesuatu harus cepat, efisien, dan terkendali. Akibatnya, kita lupa bahwa ketenangan bukanlah hasil produktivitas tapi harmoni. Alienasi ini tidak hanya ekologis, tapi eksistensial. Kita merasa terasing bukan karena kurangnya teknologi, tapi karena kehilangan makna. Dalam keheningan alam, manusia dulu menemukan refleksi. Kini, dalam kebisingan digital, kita justru kehilangan suara hati sendiri. Mungkin itulah sebabnya banyak orang hari ini mencari ketenangan lewat meditasi, retreat alam, atau sekadar jalan di taman. Bukan karena kita ingin kembali ke masa lalu, tapi karena batin manusia memang rindu pulang. Pulang ke kesadaran bahwa kita bukan pemilik dunia, melainkan bagian kecil dari jalinannya. Dan mungkin, langkah pertama untuk menemukan diri sendiri adalah dengan berhenti sejenak, menatap langit, dan mengingat bahwa di balik semua layar dan sistem, kita tetap makhluk alam yang seharusnya hidup, bukan sekadar beroperasi. Bayangkan Athena ribuan tahun lalu, bukan kota yang sunyi dan sakral, tapi ramai seperti pasar besar. Pedagang berteriak menawarkan barang, filsuf berdiskusi di jalan, dan di antara keramaian itu, seorang pria bernama Zeno dari Citium berdiri di bawah serambi bernama Stoa Poikile. Dari tempat sederhana itu, sebuah pandangan hidup lahir stoikisme. Yang menarik, stoikisme tidak lahir di istana, bukan pula di ruang akademi tertutup. Ia tumbuh di jalanan, di tengah manusia biasa yang berjuang menghadapi kerasnya hidup. Zeno sendiri bukan bangsawan. Dia adalah sepedeng yang kapalnya karam, kehilangan segalanya, dan justru dari kehancuran itu, Dewi menemukan arah baru, mencari makna hidup yang tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya. Konteks zaman itu penting. Dunia Yunani sedang kacau, perang, ketidakpastian politik, dan pergolakan sosial membuat manusia kehilangan pijakan moral. Banyak orang merasa hidup dikendalikan oleh nasib dan kekuasaan, bukan oleh pilihan pribadi. Di tengah situasi itu, stoikisme muncul seperti lentera kecil yang berkata, "Kau tak bisa mengubah dunia, tapi kau bisa menguasai dirimu." Dalam konteks humaniora, stoikisme adalah refleksi mendalam tentang apa artinya menjadi manusia yang utuh. Di tengah ketidaksempurnaan dunia, ia mengajarkan bahwa nilai manusia bukan ditentukan oleh jabatan,
harta atau status sosial, tapi oleh cara ia berpikir dan bereaksi terhadap kenyataan. Filosofi ini menjadikan manusia sebagai pusat moral semesta, bukan karena kita berkuasa, tapi karena kita sadar. Para Stoik percaya bahwa alam semesta berjalan dalam keteraturan rasional, disebut logos, dan manusia dengan akal budinya adalah bagian dari tatanan itu. Maka, hidup selaras dengan alam berarti hidup sesuai dengan nalar, dengan kesadaran, dan dengan kebajikan. Dalam bahasa sederhana, hidup sejalan dengan kodrat terbaik dari diri kita sendiri. Stoikisme tidak pernah menjanjikan kebahagiaan instan. Menghindar penderitaan, melainkan cara berdamai dengannya. Itulah sebabnya ia terasa begitu manusiawi, karena ia lahir dari realitas, bukan dari mimpi ideal. Maka tak heran jika nilai-nilainya masih relevan sampai hari ini. Di dunia yang sibuk mengejar validasi, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati ada di dalam, bukan di layar, bukan di komentar, tapi di kesadaran untuk tetap tenang di tengah badai. Zeno mungkin hidup 2000 tahun lalu, tapi pesannya masih bergema di masa kini, bahwa menjadi manusia berarti berani menghadapi dunia tanpa kehilangan jati diri. Dan mungkin, di balik semua hiruk-pikuk zaman modern, kita sedang kembali berdiri di bawah stoa yang sama, mencoba belajar tentang arti hidup yang sederhana, tapi mendalam. Ada sesuatu yang menarik dari cara para filsuf Stoik memandang dunia. Bagi mereka, alam semesta bukanlah kekacauan yang kebetulan terjadi, tapi sebuah tatanan yang rasional, hidup teratur dan penuh makna. Mereka menyebut prinsip yang mengatur segalanya itu dengan satu kata sederhana, namun dalam maknanya, logos. Logos bukan sekadar logika dalam pengertian modern. Ia adalah semacam akal semesta, sebuah rasio ilahi yang menjiwai segala sesuatu, dari perputaran planet hingga cara kita berpikir dan merasa. Bagi para Stoik, segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan logos, bahkan hal-hal yang tampak acak sekalipun. Alam tidak salah arah, manusialah yang sering tidak peka membaca ritmenya. Dalam pandangan ini, manusia punya posisi istimewa. Kita adalah makhluk yang diberi bagian kecil dari logos, yaitu akal budi. Jadi sebabnya hidup dengan bijak berarti hidup selaras dengan rasio alam semesta. Kalau semesta ini berjalan dengan keseimbangan dan keteraturan, maka tugas manusia adalah ikut menjaga harmoni itu, bukan melawannya. Sayangnya, di dunia modern, kita sering lupa pada tatanan ini. Kita hidup seolah alam bisa dikontrol sepenuhnya oleh kehendak dan ambisi manusia. Kita menganggap teknologi sebagai perpanjangan kuasa, bukan alat untuk memahami keteraturan dunia. Akibatnya, ketika tatanan itu goyah, saat bencana alam datang, saat sistem sosial rapuh, saat diri kita sendiri kehilangan arah, kita baru sadar bahwa alam punya hukum yang jauh lebih besar daripada ego manusia. Konsep logos mengingatkan kita bahwa keterhubungan itu nyata, bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, adalah bagian dari alur besar kehidupan. Dalam bahasa modern, mungkin ini mirip dengan cara berpikir sistemik, menyadari bahwa manusia, alam dan semesta bukan entitas terpisah, tapi satu jaringan yang saling menyesuaikan. Para Stoik melihat kebijaksanaan bukan sebagai kemampuan untuk menguasai, tapi untuk memahami posisi diri dalam keseluruhan kosmos. Saat kita hidup melawan ritme alam, serakah, terburu-buru, tidak sabar, kita menciptakan disharmoni dan akhirnya kehilangan kedamaian. Tapi ketika kita hidup sejalan dengan logos, menerima, memahami, dan menyesuaikan diri, kita menemukan ketenangan yang sejati. Logos pada akhirnya bukan hanya konsep filsafat, dia balakrising terhadap hidup, bahwa segalanya punya tempat, punya waktu, dan punya alasan. Bahwa di balik setiap peristiwa, selalu ada pola kebijaksanaan yang bisa kita baca. Kalau kita mau berhenti sebentar, diam, dan mendengarkan irama alam yang sama, yang telah berdentang sejak manusia pertama menatap langit. Kita hidup di masa di mana dunia terasa begitu dekat, tapi diri sendiri terasa begitu jauh. Dengan satu sentuhan layar, kita bisa menjelajah benua, melihat bintang, bahkan berbicara dengan orang di sisi lain dunia. Namun ironisnya, di tengah koneksi tanpa batas ini,
Banyak dari kita justru merasa terputus dari alam, dari sesama, bahkan dari makna keberadaan kita sendiri. Era digital memberi manusia kekuatan luar biasa, tapi juga menciptakan bentuk keterasingan baru, alienasi digital. Kita tidak lagi hidup dalam ritme alam, tapi dalam ritme notifikasi. Waktu diukur bukan oleh terbitnya matahari, melainkan oleh jadwal meeting dan deadline. Kita tidak lagi menatap langit tapi layar. Kita tidak lagi mendengar suara ombak tapi ping dari pesan yang masuk. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara kendali dan penerimaan. Tapi di dunia digital, keseimbangan itu mulai kabur. Kita terbiasa merasa harus selalu terhubung. Padahal semakin sering kita online, semakin kosong ruang batin kita terasa. Kita berinteraksi tapi jarang betul-betul berjumpa. Kita ada, tapi kehadiran kita hanya berupa sinyal dan data. Di titik ini, teknologi yang diciptakan untuk memperluas hidup manusia justru mulai menggantikan rasa hidup itu sendiri. Keterasingan ini bersifat eksistensial. Banyak orang kini kehilangan arah karena identitasnya terjebak di ruang maya, antara persona digital dan diri sejati. Kita sibuk membangun citra, mengedit kehidupan agar tampak sempurna, tapi kehilangan keintiman dengan realitas. Seolah dunia digital menciptakan panggung besar tempat semua orang tampil, tapi tak ada yang benar-benar hadir. Dalam konteks humaniora, alienasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa artinya menjadi manusia di era yang serba digital? Jika manusia dulunya menemukan makna lewat hubungan dengan alam dan sesama, kini kita mencari validasi lewat algoritma dan jumlah like. Kita lupa bahwa makna bukan sesuatu yang bisa dikalkulasi. Ia tumbuh dari kesadaran, dari refleksi, dari kesunyian yang tidak bisa digantikan oleh layar apapun. Stoikisme, dengan kesederhanaannya menawarkan penawar, tidak mengkonsepkan kita untuk kembali ke hal yang esensial. Kesadaran diri, ketenangan pikiran, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, bukan yang disukai banyak orang. Di tengah dunia yang sibuk memproyeksikan citra, mungkin kebijaksanaan terbesar justru terletak pada keberanian untuk diam, untuk berhenti scrolling, menatap diri dan bertanya, apakah aku benar-benar hidup atau hanya sedang online? Karena pada akhirnya, eksistensi sejati bukan tentang seberapa banyak dunia melihat kita, tapi seberapa dalam kita memahami keberadaan kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, manusia modern seringkali bertingkah seolah dunia ini punya backup plan. Kita menebang hutan tanpa jeda, menimbun laut dengan plastik, dan menganggap bumi bisa terus menyesuaikan diri. Padahal, bumi tidak sedang marah. Ia hanya sedang memberi respons alami terhadap perilaku penghuninya. Disinilah filsafat stoikisme terasa relevan. Ia mengingatkan bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari tatanan kosmos yang hidup dan rasional. Para filsuf stoik percaya bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan dalam harmoni yang disebut logos. Jika manusia adalah bagian dari alam, maka tanggung jawab moral tertinggi kita adalah menjaga keseimbangannya. Hidup selaras dengan alam, living according to nature, bukan sekadar ajakan untuk mencintai pepohonan, tapi panggilan untuk menyesuaikan diri dengan hukum universal, kesederhanaan, keteraturan, dan kesadaran. Krisis ekologi hari ini sebenarnya bukan cuma krisis lingkungan, tapi juga krisis moral. Kita tidak hanya merusak hutan dan laut, tapi juga merusak nilai-nilai yang membuat kita manusia. Ketamakan, eksploitasi, dan keserakahan adalah bentuk pelanggaran terhadap rasionalitas alam yang diajarkan para stoik. Zeno, Seneca, atau Marcus Aurelius tak pernah bicara soal pemanasan global, tapi semangat ajarannya jelas, bahwa kesadaran diri dan pengendalian hasrat adalah fondasi harmoni, baik dalam diri maupun di bumi. Stoikisme mengajarkan kebajikan utama, temperantia, pengendalian diri. Nilai ini adalah kunci untuk menghadapi krisis ekologi modern, karena di balik setiap masalah lingkungan, selalu ada pola pikir manusia yang ingin lebih, dan lebih. Jika kita bisa kembali memahami batas, bukan sebagai pembatas kebebasan, tapi sebagai bentuk kebijaksanaan, mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan dunia. Dalam perspektif humaniora, menjaga bumi bukan sekadar tindakan ekologis, tapi ekspresi kemanusiaan. Saat manusia berhenti mendengar alam, ia sebenarnya berhenti mendengar dirinya sendiri.
Dan stoikisme, dengan kesadarannya yang halus terhadap tatanan kosmos, mengajak kita untuk kembali menaruh hormat pada kehidupan itu sendiri. Tidak hanya pada manusia, tapi pada segala yang hidup dan bernapas. Mungkin pada akhirnya, solusi terhadap krisis lingkungan tidak datang dari teknologi baru, melainkan dari cara berpikir yang lama. Cara berpikir yang melihat bumi, bukan sebagai sumber daya, tapi sebagai ruang spiritual tempat manusia belajar tentang kebajikan, keseimbangan, dan rasa cukup. Karena seperti kata Marcus Aurelius, apa yang tidak baik bagi sarang, tidak akan baik bagi lebah. Dan mungkin, kini saatnya kita berhenti merasa sebagai pemilik sarang itu, dan mulai hidup lagi sebagai bagian darinya. Di tengah dunia yang sibuk, tenang adalah kemewahan baru. Kita hidup di era di mana keheningan sering dianggap aneh. Kalau tidak sibuk, kita merasa bersalah. Tapi di balik semua kesibukan, ada satu hal yang perlahan hilang, kemampuan untuk mendengar diri sendiri. Disinilah stoikisme menawarkan sesuatu yang sederhana tapi dalam jalan untuk kembali mengenal diri lewat introspeksi dan keseimbangan batin. Banyak orang salah paham bahwa menjadi stoik berarti tidak punya perasaan. Padahal para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak menolak emosi. Mereka hanya menolak diperbudak olehnya. Stoikisme bukan tentang menekan perasaan, tapi memahami asal-usulnya, mengubah reaksi impulsif menjadi kesadaran yang jernih. Dalam dunia modern yang penuh distraksi dan tekanan, kemampuan seperti ini terasa seperti superpower. Bayangkan, setiap hari kita diserbu ratusan informasi, opini, dan tuntutan yang saling bertabrakan. Kita sering kehilangan arah karena hidup tanpa ruang jeda. Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Sebelum bereaksi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Kalau tidak, lepaskan. Kalau bisa, hadapi dengan tenang. Sesederhana itu, tapi jarang kita lakukan. Introspeksi dalam stoikisme bukan sekadar merenung, tapi proses rasional untuk memahami pikiran dan tindakan. Marcus Aurelius menulis Meditations bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai jurnal pribadi, cermin untuk jujur pada dirinya sendiri. Dalam konteks modern, kebiasaan ini bisa diterjemahkan sebagai bentuk mental clarity. Menulis, merefleksikan hari, dan menilai apa yang bisa diperbaiki tanpa menghakimi diri. Stoikisme juga mengajarkan bahwa ketenangan batin bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kita memaknai dunia. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca, ekonomi, atau algoritma media sosial, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita terhadapnya. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Kebebasan batin yang tidak bisa dicabut siapapun. Dalam kacamata humaniora, keseimbangan batin adalah bentuk keberanian intelektual. Ia menuntut kejujuran terhadap diri, kesadaran atas batas, dan kerendahan hati untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan bukan hasil dari menghindari masalah, tapi kemampuan untuk tetap jernih meski dunia di sekitar sedang berguncang. Mungkin di era yang serba cepat ini, menjadi stoik bukan berarti memisahkan diri dari dunia, tapi belajar berdiri tegak di tengah arusnya, tenang, sadar, dan penuh kendali. Karena pada akhirnya, manusia tidak didefinisikan oleh apa yang terjadi padanya, tapi oleh bagaimana ia memilih untuk menanggapinya. Mungkin pada akhirnya, semua perjalanan manusia dari zaman batu hingga era digital hanyalah bentuk pencarian jalan pulang. Pulang ke keseimbangan, ke kedamaian, ke harmoni yang pernah ada antara manusia dan alam. Filsafat stoikisme, meski lahir 2000 tahun lalu, menawarkan peta yang masih relevan untuk menemukan arah pulang itu. Hidup selaras, berpikir jernih, dan menyadari keterhubungan kita dengan semesta. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia bukan pusat dunia, tapi bagian dari kosmos, tatanan rasional yang hidup dan saling terkait. Dalam pandangan ini tidak berdiri di atas alam, tapi di dalamnya. Ketika manusia hidup sesuai dengan logos, ia tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga berperilaku dengan kebijaksanaan yang sejalan dengan keseimbangan semesta. Disinilah harmoni sejati terbentuk, saat pikiran, tindakan, dan alam berbicara dalam bahasa yang sama. Namun,
realitas modern seringkali berjalan ke arah sebaliknya. Kita hidup dalam sistem yang menjauhkan manusia dari alam dan bahkan dari dirinya sendiri. Segala hal diukur dari produktivitas dan efisiensi, bukan dari makna. Kita membangun kota-kota yang indah tapi kehilangan langit, menciptakan jaringan sosial tanpa kehangatan manusia. Dalam kebisingan itu, stoikisme hadir seperti suara lembut yang mengingatkan, berhentilah sebentar, dengarkan kembali napas dunia. Hidup selaras dengan alam dalam konteks modern bukan berarti meninggalkan teknologi atau kembali ke gua. Ini soal kesadaran tentang bagaimana kita hidup, berpikir, dan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Ketika kita memperlambat langkah, belajar bersyukur, dan menempatkan diri sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar, kita mulai menyembuhkan jarak antara manusia dan bumi. Filsafat ini bukan sekadar teori, tapi laku hidup. Itu hadir dalam cara kita memperlakukan waktu, mengelola emosi, menghormati alam, dan menghargai kehidupan sederhana. Stoikisme mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang hidup di dalamnya dengan kesadaran penuh. Menerima apa yang terjadi tanpa kehilangan kasih terhadap kehidupan itu sendiri. Dan mungkin, disitulah makna terdalam dari jalan pulang. Bukan sekadar kembali ke alam dalam arti fisik, tapi kembali ke keadaan batin yang harmonis, di mana manusia mengenal dirinya sebagai bagian dari keseluruhan yang indah. Karena pada akhirnya, seperti kata Marcus Aurelius, apa yang baik bagi semesta, kan baik pula bagi setiap bagiannya. Mungkin sudah saatnya kita berhenti merasa terpisah dari semesta itu, dan mulai berjalan pulang, perlahan sadar, dan selaras. Stoikisme bukan cuma filsafat kuno tentang kesabaran atau ketenangan, tapi sebuah cara berpikir yang bisa jadi kompas hidup di tengah dunia modern yang bising. Dari alienasi manusia terhadap alam, hingga krisis makna di era digital, stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, terima yang tidak bisa. Dia mengingatkan kita bahwa hidup selaras dengan alam dan rasio bukan nostalgia masa lalu, tapi kebutuhan eksistensial zaman ini. Di channel ini, kita nggak cuma bahas sejarah atau tokoh besar, tapi makna kemanusiaan di baliknya. Dari Sokrates sampai stoikisme, dari masa lampau ke refleksi hari ini, semua dibungkus dengan narasi santai, tapi tetap tajam secara intelektual. Kesimpulannya, mungkin manusia modern nggak perlu terlalu sibuk mencari kebahagiaan. Cukup belajar diam, berpikir, dan berjalan seirama dengan semesta. Karena kadang yang kita cari di luar sudah lama bersemayam di dalam diri.